Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Astro, sebelumnya kita sudah pernah membahas tokoh ilmuwan muslim yang bernama Al-Hasa'i part pertama pada video sebelumnya. Pada video part pertama itu loh, kita kan sudah membahas terkait biografi dan keilmuan Al-Hasa'i. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pemikiran Al-Hasa'i di bidang kalender. Masih tidak sabar untuk menunggu? Hayuk duduk yang manis dan simak dengan baik videonya. Dalam bahasa Arab disebut dengan takwib. Secara bahasa bermakna memperbaiki, menyeimbangkan, dan membatasi. Kalender juga disebut dengan tarik atau ta'rik yang bermakna mengetahui dan membatasi waktu. Dalam makna dan fungsinya yang universal, kehadiran kalender dilatari oleh suatu aktivitas di tengah masyarakat dalam menjadwal berbagai kegiatan dalam kehidupan, seperti sosial, perdagangan, dan keagamaan. Al-Hasa'i adalah tokoh astronomi di peradaban Islam yang memiliki karya dan kontribusi pada bidang ini. Dalam sejumlah pembahasannya, Al-Hasa'i membahas tentang karakteristik tiap-tiap penanggalan, mabda tahun-tahunnya, serta menjelaskan penggunaan hisab dalam penanggalan matahari, bulan, dan lainnya. Salah satu penanggalan yang diuraikan oleh Al-Hasa'i adalah penanggalan Asy-Syabami. Informasi penanggalan Asy-Syabami sangat sedikit sekali. Dalam pembahasannya, Al-Hasa'i menempatkan satu pembahasan tersendiri dan uraian tentang ini juga cukup panjang. Penanggalan Asy-Syabami terbilang rumit. Informasi tentang sebab penamaannya juga tidak diketahui. Pada informasi lain, kata Syabam, menurut Al-Hamdani, seorang tokoh ilmuwan astronomi, geografi, dan saintis eksakta alam, tertera pada buku Mu'jam Al-Buldan, yang artinya ensiklopedia negeri-negeri. Menjelaskan kata Syabam adalah sebuah gunung tinggi yang berada di San'ah, Yaman, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan mata air yang memiliki benteng yang kokoh. Begitulah teks yang tertera pada buku tersebut. Sementara itu, Ibnu Manzur, seorang tokoh bahasa dan sejarawan, menyebutkan kata Syabam adalah nama dari sebuah desa yang berada di negara Yaman. Sedangkan yang tertulis dalam teks Mukhtar As-Soha disebutkan Asy-Syabam adalah nama salah satu desa di kawasan Arab. Lalu pada informasi lainnya, kata Syabam adalah nama dari sebuah gunung. Adapun penanggalan lainnya yaitu penanggalan Romawi, disebut juga penanggalan Romawi Suriah yang dikenal dengan As-Sailu Sayyidi, yang dinisbahkan atau disematkan kepada Seleucus Nikator, yaitu seorang raja Iran Raya, Syam, dan Anatolia yang berkuasa pada akhir abad ke-4 sampai awal abad ke-3 sebelum Masehi. Berbagai sumber menyebutkan dalam permulaan tahunnya adalah pada tahun Tishirin awal, sedangkan nama akhiran bulan pada kalender tersebut disebut dengan Ailul. Wah, sulit sekali ya untuk mengenal dan mengetahui informasi terkait dengan penanggalan Asy-Syabami. Nah, pada uraian lainnya, Al-Hasa'i menginformasikan bahwa penduduk yang bernama Maghrib dan Farak yang memiliki penanggalan lain. Pada penanggalan tersebut dinamakan penanggalan Miladiyah. Namun, Al-Hasa'i menamakannya dengan penanggalan Al-Ajamiyah. Namun, pada sejumlah naskah juga disebut dengan penanggalan Ajamiyah. Informasi penanggalan Miladiyah atau Al-Ajamiyah pada bulan-bulannya bersesuaian dengan penanggalan Romawi dalam hal bilangan harinya. Karena itu juga, penanggalan Miladiyah atau Al-Ajamiyah dikenal dengan penanggalan Romawi dengan permulaan bulannya adalah Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Lalu, pada penanggalan Romawi yang sebenarnya, Al-Hasa'i menyebutkan bahwa penanggalan Romawi lebih dahulu muncul dari penanggalan Miladiyah dengan jaraknya sekitar 310 tahun 92 hari. Namun, seorang ilmuwan bernama Muhammad Fayyad menambahkan 1 tahun dari ketentuan ini. Dan dia menegaskan bahwa penanggalan Romawi telah ditelaah lebih dahulu oleh Al-Hasa'i dari penanggalan Miladiyah yang jaraknya sekitar 311 tahun 3 bulan. Adapun penanggalan lainnya yang bernama penanggalan Koptik
yang dijadikan sebagai penanggalan umum oleh Raja Diocletianus, yaitu raja terakhir Roma. Dalam hal ini juga dikemukakan oleh ilmuwan muslim eksperimentalis, multidisiplin dan master astronomi yakni Al-Biruni dalam karyanya At-Tahfim li Awali Sina'ah At-Tanjim, yang artinya pemahaman untuk awal-awal kreasi perbintangan. Nah, menurut Al-Asai, penanggalan Koptik muncul sebelum penanggalan Hijriah 338 tahun Koptik kurang dari 35 hari menurut pendapat terakurat. Jika tahun-tahun Koptik Basitat adalah 365 hari, sedangkan Kabisat adalah 366 hari. Maksudnya ini bagaimana ya? Ya, maksudnya seperti ini. Tahun-tahun Basitat itu adalah tahun yang tidak mendapat tambahan 1 hari di bulan Februari, sehingga bilangannya ditetapkan 28 hari dan 1 tahunnya adalah 365 hari dalam hitungannya. Sedangkan tahun Kabisat adalah tahun yang mendapat tambahan 1 hari di bulan Februari, sehingga bilangannya ditetapkan 29 hari dan 1 tahunnya adalah 366 hari. Apakah sudah mengerti sekarang? Tahun Kabisat ada selama 4 tahun sekali dan selebihnya adalah Basitat. Misalkan tahun 2024, 2025, dan 2026 adalah tahun Basitat, maka tahun 2027 adalah tahun Kabisat. Dalam hal ini, penanggalan Koptik sama seperti penanggalan Miladiah. Namun Koptik menjadikan tiap-tiap bulannya adalah 30 hari, sehingga seluruhnya adalah 360 hari. Lalu, mereka menambahkan 5 hari di akhir tahun, yaitu pada bulan Misra. Ini adalah dalam bulan tahun Basitat, sedangkan penambahan 6 hari itu untuk tahun Kabisat. Dan hari-hari penambahan ini dinamakan interkalasi atau annasir. Adapun penanggalan lainnya yaitu penanggalan India yang tidak berbeda dengan penanggalan Koptik dari segi perhitungan dan penerapan penanggalannya. Penanggalan ini bilangan bulannya adalah 30 hari. Lalu mereka mengkabisatkan atau menambahkan pada akhir tahunnya sebanyak 5 hari pada tahun Basitat. Dan mereka juga menamakannya sebagai interkalasi atau annasir. Perbedaan satu-satunya adalah pada standar atau mabeda, standar perhitungan dari tempat tertentu yang diberlakukan pada Nowruz. Ya, Nowruz adalah sebuah perayaan tahun baru secara tradisional, yang mana dari sinilah perhitungan penanggalan tersebut dimulai. Ya, sebenarnya masih banyak lagi sejarah-sejarah dari tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang belum kami ceritakan dari buku Astronom Muslim sepanjang sejarah peradaban Islam. Khususnya yang kita bahas pada part kedua ini adalah Al-Asai. Masih ada beberapa lagi sub pembahasan seperti kontribusi beliau di bidang astronomi dan di bidang meteorologi. Buat kamu yang tertarik pada buku tersebut, bisa hubungi nomor di bawah ini atau bisa langsung memesan dari Tokopedia Oif Umsu. Kalau begitu, pada video kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.